Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, saya berkesempatan untuk bisa bertemu dengan kalian semua untuk memberikan sebuah materi lanjutan tentang etika bisnis dan profesi. Ya, hari ini saya kasih video ya sebagai bentuk lain dari pembelajaran kita di samping online Zoom yang selama ini kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kebosanan ya di pembelajaran kita seperti itu dan bisa memberikan semangat untuk kita semua. Ya, materi ini adalah tentang Good Corporate Governance atau GCG ya, GCG ya, saya ulangi. Apa itu GCG? GCG itu adalah bagaimana cara mengelola atau menata sebuah perusahaan supaya berjalan dan termanage dengan baik. Ya, GCG ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena ini adalah termasuk dari investasi jangka panjang. Begitu. Karena GCG ini nanti berkoneksi, berkorelasi atau berhubungan dengan kinerja perusahaan, berhubungan dengan nilai perusahaan, dan berhubungan dengan bagaimana dia bisa bersaing, berkompetisi secara lokal maupun secara global, gitu ya. Kita coba cek dulu ya, penerapan GCG di Indonesia seperti apa, begitu ya. Kalau dilihat dari survei yang sudah dilakukan oleh beberapa konsultan global ya, kita bisa lihat di tahun 2002 misalkan, McKinsey & Corporation membuat survei ya bahwa Indonesia berada pada peringkat terendah pada tahun 2000 yang lalu dari sisi penerapan GCG. Kemudian di tahun 2004 dilakukan survei lagi oleh survei CLSA namanya, yaitu Credit Lioness Securities Asia. Nah, di situ dikatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-10 ya, atau terburuk di Asia Tenggara atas pelaksanaan GCG. Ternyata nggak cuma itu ya. Ada lagi survei dari Standard & Poor's yang menyatakan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia secara umum menghasilkan hasil yang stagnan. Artinya tidak ada perubahan ya, tidak ada penambahan peringkat terhadap penerapan GCG di Indonesia. Lalu informasi yang lebih update lagi bisa kita cek di tahun 2018, di mana Indonesia berada pada peringkat 34 dari 11 negara di Asia Pasifik, dan itu berada di urutan buncit ya, berada di urutan paling bawah. Perubahannya minus, berkurang 2 poin ya, di tahun 2018. Nah, ini menjadi sebuah perhatian yang cukup penting ya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena jika ini terus berlanjut maka persaingan Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan Indonesia, itu akan mengalami kesulitan untuk bersaing di tingkat global. Begitu. Karena dari survei juga bahwa para investor itu sangat suka terhadap perusahaan yang mempunyai GCG yang berkualitas baik. Begitu. Ya. Lalu kemudian kalau misalkan kita lihat lagi bagaimana hubungan antara GCG dengan kinerja perusahaan. Ya. Dari beberapa riset dilakukan bahwa ternyata pelaksanaan GCG itu menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan secara simultan. Nah, di sini dilihat bagaimana peran dari komite audit, lalu kemudian peran dari komisaris independen, kemudian peran dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, yaitu menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan, artinya sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu ternyata GCG juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Di antara nilai perusahaan itu adalah image perusahaan, sehingga
perusahaan ini dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan yang baik. Ya, dengan kebaikan itu maka image-nya juga menjadi baik, sehingga masyarakat melihat perusahaan ini sebagai perusahaan yang layak untuk berada di tengah masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu. Nah, sekarang kita beranjak. Sebenarnya GCG itu apa sih? Ya. GCG itu adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Stakeholder ini bisa pemegang saham, bisa pemerintah, bisa masyarakat, bisa investor pula. Nah, itu adalah bagian dari stakeholder. Jadi sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Jadi sistem keywordnya. Dan dengan output menciptakan nilai tambah. Dan nilai tambah itu tadi persaingan, dan image, kinerja perusahaan, kinerja keuangan, dan lain sebagainya yang bernilai positif terhadap perusahaan. Nah, dalam sistem GCG ini ada dua hal yang perlu ditekankan. Ya. Pertama itu adalah tentang pentingnya hak pemegang saham jika dia menerbitkan saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Jadi nggak hanya benar, tapi tepat pada waktunya. Yang kedua, yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Jadi di satu sisi, sudut pandang dari pemegang saham, bahwa pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang benar terhadap apapun yang dikelola oleh perusahaan. Dan tepat waktu, karena operasional perusahaan itu pasti dia punya siklus operasional. Ya. Dan di dalam siklus itu ada laporan kinerja. Ya. Laporan kinerja perusahaan. Dan itu ada waktu, biasanya 1 tahun sekali, ya, seperti itu. Kemudian kedua, dari sudut pandang perusahaan itu sendiri, bahwa mereka punya kewajiban, ya, kewajiban untuk mengungkap, memberikan informasi secara transparan, tepat waktu, ya, terhadap orang-orang yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini dua hal ini yang jadi penekanan terhadap GCG, gitu ya. Dari sisi teori, GCG ini ada dua, ya. Yang pertama adalah teori stewardship theory, yaitu dibangun atas asumsi bahwa sifat manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, punya integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Ya. Sehingga dengan teori ini, manajemen dianggap dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Gitu. Yang kedua adalah agency teori. Apa itu agency teori? Nah, agency teori ini teori memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham yang akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai agent. Jadi manajemen ini sebagai agentnya si stakeholder, sebagai walinya atau wakil dari pemegang saham atau stakeholder untuk mengelola perusahaan dengan baik. Jangan sampai terjadi penyimpangan, jangan sampai terjadi kecurangan, jangan sampai terjadi dalam konteks real, misalkan pilot dan kebangkrutan, begitu. Itu adalah agency theory. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan informasi tadi, bahwa sesungguhnya apa esensi dari corporate governance ini, ya, apa esensi dari GCG ini? Nah, GCG inilah esensinya adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya yang didasarkan oleh kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Gitu. Esensinya itu, ya, meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen. Itu esensinya. Ya. Nah, lalu bagaimana prinsip-prinsip GCG?
kalau misalkan mau diterapkan. Nah, harus tahu dulu ya apa itu prinsip-prinsip awalnya. Pertama, harus ada transparansi. Dalam hal ini adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi terbuka ya terhadap stakeholder, transparansi. Yang kedua itu adalah akuntabilitas atau accountable, bahwa ada kejelasan fungsi, struktur dan sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas di organ perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab, yang punya wewenang terhadap setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Gitu ya, itu accountable ya. Mungkin di sana ada kepala divisi, mungkin di sana ada kepala bagian, mungkin di sini ada kepala bagian penjualan dan lain sebagainya. Itu harus jelas ya, fungsi dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu adalah responsibility, yaitu kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Jadi setiap orang yang berada di dalam perusahaan tersebut, itu setiap pribadi itu punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan yang diberikan gitu. Jika dia seorang finance manager, maka dia punya poin-poin tanggung jawab terhadap tugasnya itu ya, bertanggung jawab terhadap tugasnya, itu responsibility. Keempat adalah independensi, artinya adalah perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Jadi independen ya, ketika ngambil keputusan bahwa keputusan itu adalah memang baik bagi perusahaan dan tidak ada paksaan, intimidasi atau intervensi dari pihak manapun gitu. Fairness yang terakhir, yang kelima itu adalah kesetaraan dan kewajaran ya, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Tidak ada perbedaan suku, ras, agama dan lain sebagainya, karena semua sama ya di hadapan hukum, yaitu kesetaraan dan kewajaran begitu. Nah, kelima hal inilah prinsip-prinsip GCG yang harus dipegang ketika kita berada di perusahaan begitu, dan yang harus perusahaan realisasikan gitu ya. Nah, bagaimana cara merealisasikannya? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya seperti itu. Nah, harus kita jawab. Yang pertama adalah dilakukan tahap persiapan. Nah, setiap perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan GCG ini, dia harus melakukan persiapan dulu. Ya, persiapan ini dia melakukan 3 hal. Ya, yang pertama itu adalah awareness building, ya, membangun kesadaran. Kesadaran siapa? Kesadaran orang-orang yang ada dalam organisasi, pegawai, top manajemen, bahkan sampai staf paling bawah. Harus diberikan pengertian, harus diberikan kesadaran bahwa GCG ini adalah sebuah bentuk dari komitmen perusahaan dan semua harus ditaati oleh semua orang yang ada dalam organisasi. Ketika semua orang sudah sadar, lalu kemudian diassess, dinilai apakah benar mereka sudah ngerti ya apa yang harus mereka kerjakan dan nggak boleh mereka kerjakan. Karena di GCG itu ada aturan-aturan yang harus mereka tahu ya, baik aturan secara teknikal ataupun non teknikal gitu. Kemudian ketika sudah diassess, sudah dinilai, yaitu dalam bentuk GCG assessment, maka dibuatlah GCG manual building ya. Ini adalah panduan manual ya, baik bentuknya peraturan-peraturan, surat keputusan manajemen untuk pengelolaan GCG ini gitu, dan kemudian ditaruh di website gitu dan disosialisasikan ya. Nah, sosialisasi ini masuk dalam tahap implementasi. Jadi tahap persiapan ada 3 tadi, awareness building, GCG assessment, dan GCG manual building. Ketika ini sudah firm, sudah oke, persiapan ini, maka berlanjut ke yang kedua, yaitu implementasi. Implementasi ini ada 3 hal.
Yang pertama adalah sosialisasi, ya. Sosialisasi ini bisa dalam bentuk workshop atau kegiatan-kegiatan atau event-event yang lain, di mana di situ ada penyampaian informasi terhadap GCG yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Ya. Implementasi itu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang sudah disusun, dan implementasi ini harus bersifat top down approach. Ya, top down approach itu berarti dari manajemen tingkat atas sampai staf paling bawah, gitu. Ya, dari dewan komisaris, direksi, di bawahnya direksi sampai staf paling bawah. Dan tujuan implementasi ini adalah berusaha untuk mencakup pula dalam upaya manajemen perubahan atau change management, ya. Karena biasanya tuh ada aturan-aturan yang sebelumnya itu tidak efektif, lalu kemudian dengan adanya GCG ini diupayakan untuk bisa berubah menjadi lebih efektif, maka itu pasti ada perubahan. Nah, sehingga GCG ini salah satu fungsi perannya itu adalah masuk dalam upaya change management di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah internalisasi. Ini dalam jangka panjang, ya. Internalisasi berarti bagaimana setiap orang yang ada dalam organisasi itu nggak perlu disuruh lagi, nggak perlu diperintahkan lagi, tapi sudah otomatis untuk melakukan itu. Tidak perlu diingatkan lagi, tidak perlu dihukum dulu untuk melaksanakan aturan di GCG. Tapi mereka sudah dengan kesadaran tinggi dan penuh bahwa itu merupakan bagian dari, istilahnya udah jadi darah daging, ya, darah daging terhadap profesi mereka di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah tahap implementasi, ya. Ada sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Yang ketiga adalah tahap evaluasi, dan ini penting, ya. Tidak ada improvisasi, tidak ada perbaikan tanpa evaluasi. Tidak ada inovasi tanpa evaluasi. Tidak ada perbaikan tanpa evaluasi. Maka evaluasi ini menjadi hal yang penting, ya. Jangan dijauhkan atau jangan tidak dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, maka ini adalah pertanda buruk, awal pertanda buruk. Karena bisa jadi perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan ekonomi, industri, teknologi, itu niscaya harus merubah GCG, ya. Harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bisa jadi sudah tidak relevan, maka dia harus dilihat, ya, GCG yang sudah ada apakah relevan, masih relevan, atau harus dilakukan penyesuaian, begitu. Ya, itu adalah tentang GCG, ya. Mudah-mudahan bisa kita ketahui dan pahami dan bisa kita terapkan nanti kalau misalkan menjadi pegawai atau menjadi orang-orang yang berada dalam organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.